ya salah satu gitaris yang menginfluence saya. Nah, selanjutnya itu materinya ya Mas Anas. Oke. Materinya adalah skala sejuta umat ya, termasuk Mas Anas yang sering pakai. Kalau aku tuh sebenarnya cuma bacaan tok. Pokoknya aku mau pentatonik wis sembuh gak nanti ya. Mbok sakatonik apa-apa gak nanti ya. Jadi ini pentatonic skill ya. Jadi pentatonic itu kan di gitar itu kan banyak skala ya. Skala atau scale itu macam-macam. Mulai Skala sama scale itu beda ya? bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh, sama berarti. Maklum, saya kan orang Jawa, saya gak ngerti. Jadi Jadi pentatonik itu pada dasarnya itu kan tangga nada itu dengan 5 nada utama. Itu penjelasan teoritisnya panjang sih. Ada yang minor, ada yang mayor, tapi ini kita pakai yang minor dengan pendekatan ala Steve Lukather, karena pentatonik itu kan biasa aja. Umumnya kan itu semua lah ya, semua teoritis ya sama lah pentatonik kayak gitu, tinggal mainnya bunyinya apa, minornya di mana. Cuman sekarang ini adalah gimana sih menggunakan skala pentatonik tetapi dia pendekatannya pakai pendekatannya Steve Lukather. Gimana sih cara berpikirnya Steve Lukather terhadap pentatonik? Oh gitu ya. Berarti cenderung ke Enggak nyekel ya? Enggak. Ya, untuk ini yang sering dipakai Steve Lukather itu minor dia. Pentatonik minor walaupun dia di chord mayor. Ya, Tinggal ngambil minor. Nah, barangkali nanti bisa saya serap. ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, pendekatan atau Steve Lukather approach-nya itu Steve Lukather itu memandang pentatonik itu dari beberapa karya dia, entah ketika solo atau mengisi baik di lagunya di Toto ataupun waktu dia jadi session player itu dia menggunakan pentatonik itu sebenarnya umum sih sama kayak gitar-gitar yang lain, cuma cara pendekatannya dia berbeda. Jadi dia menggunakan beberapa gitaris-gitaris dulu, misalnya Jimi Hendrix ya. Jadi dia tuh yang pertama itu yang pasti sering dipakai itu namanya itu unison bending ya, atau double stop bending itu apa namanya. Jadi yang dibunyikan bending dengan 2 senar ya, not di bawahnya. Jadi kayak itu kan banyak dipakai ya, kayak Hendrix dan lain-lain. Itu Steve Lukather tuh sering pakai unison bending itu dalam ininya dia, dalam setiap melodinya itu dia sering. Itu yang pertama. Nah, jadi bisa dipakai semua sih. Misalkan jadi itu bisa pokoknya selama di pentatonik. Parah deh. Nah, itu yang pertama. Welcome Pak Raufik. Oke. Dunia Sampean yang ketinggal muda. Nah, Berarti gini Fran ya, Steve Lukather berarti ngiblatnya ke Jimi Hendrix gitu, enggak? sering kan double stop bending itu kan yang mempopulerkan itu ya seringnya menggunakan itu kan Jimi Hendrix ya. cuma dia gunakan itulah. Itu yang pendekatan pertama. Terus untuk pendekatan kedua itu ini kalau kayak Mas Nanang, Mas Anas sering lah makanya itu dia Ya. tuh jadi running speed ya, itu running tapi di pentatonik. Kalau biasanya kan kita triplet ya, kalau misalkan kayak mayor scale gitu kan.
kan itu kan triplet ya. Ya itu kan gitu. Cuma kalau ini pentatonik ya dia dua-dua not aja. Jadi meskipun dua-dua itu masih dari masih kategori pentatonik juga ya. Pentatonik dia ngambilnya pentatonik. Jadi dihitung itu biasanya 4 apa ya? Berapa ya? Jadi kan itu ya kan itu kan cuma apa? Entah dia tuh pakai staccato ya. Kan kalau staccato itu kan berurutan ya. Mau descending atau ascending ya. Ya itu kan, tapi itu dia pakai pentatonik ya ini. Jadi itu Steve Lukather tuh sering banget pakai itu apa sih lagunya sih? Apa sih judulnya Om? Lalu. Kalau Steve Lukather yang kurang tahu. Hold the line. dia sering pakai running itu ya, jadi sering juga ya. Tapi dia juga kadang memainkan perincian juga. Itu nanti. Oh nanti, oke. Kan Ya. basically dia kan pentatonik, kita kan bahas pentatonik. Itu dua ya. Kedua dia pentatoniknya itu dibuat running. Terus yang ketiga itu tekniknya dia ketika menggunakan pentatonik itu dia sering banget slide. Jadi kayak ya kayak Berarti ambil setengah-setengah gitu maksudnya. jadi dia slide setengah sebelum target note-nya. Misalkan target note-nya ini. Jadi dia sering pakai itu di pentatoniknya. Jadi sebelum note yang dituju itu dia slide. Tentu saja terus habis itu yang keempat ada blue note-nya. Kan dari pentatonik ada blue scale-nya. Dia sering pakai itu lah. Itu namanya blue note. Blue note. Oh. Yang membedakan pentatonic scale sama blue scale itu kan ada blue note-nya di situ. Itu yang keempat ya. Yang keempat tadi. Ya terus habis itu yang kelima tuh dia sering pakai hummingbird-nya untuk di pentatonic juga ya. Ngono-ngono wilah pokoknya. Keren. Nah, itu yang kelima. Terus yang terakhir apa ya? Oh, bener Pak, topiknya. Kalau- Lanjut terus. Minimal 1 jam ya. kalau Steve Lukather yang terakhir itu dia ada adding, kalau di bahasa mungkin nanti nih Pak Rofik waktu menjelaskan chord bisa lah, itu add 9 ya. Jadi ada nada ke-9 yang ditambahkan dalam chord itu. Jadi kalau di pentatonic itu dia nambah second note-nya ya. Jadinya jadi gini. Ya ada nambahnya. Jadi kan dia sering. Jadi nggak murni pentatonik juga. Terus, oh ya ada yang ketujuh terakhir itu dia pakai kromatik sih. Sering dia pakai kromatik ya. Jadi ya
pakai kromatik itu kan setengah aja sampai. Ya, gitulah. Itu set locator. Pon tangan dong. Kayak itu sih pentatonic ini, sing Virgian itu Virgian. Virgian. Wah. Wah, lama om. Atau gitaran nih, kaku-kaku. Aduh mano Ya, iya. Jadi saya adalah member KMG paling aktif di dunia kicau mania ya. Seharusnya mainmu ke Sarno. Ya, itu ada 7 poin lah ya pendekatannya Steve Lukather terhadap pentatonic skill. Itu pengembangannya itu teman-teman bisa lah dengerin lagu-lagunya Toto, mungkin album Toto 4 ya, Toto 4 lah, baik yang bagus-bagus, atau album Hydra dan lain-lain ya, pokoknya Toto ya, Toto Wastafel. Karena lagu-lagu itu aku kurang ngerti soalnya. Sama Totoan ya. Ya, Totoan ya. oke Jadi cuma bisa menikmati main gitarmu aja. Oke, mungkin langsung sesi tanya jawab aja ya, mungkin kalau Ya benar. yang Mungkin belum hafal. belum hafal gitu. Oke, Mungkin dari teman-teman Monggo, KMG ada teman-teman. yang pengen bertanya? Silahkan ya. apa sampean ya Mas Kok? Kabarnya piye Mas? Saya mau bertanya, Bro. Apa? Saya penasaran dengan gitar yang dipakai ini apa? Oh ya, ini tadi belum di support by-nya ya. Ya, belum disepil ya. Ini apa gini mereknya Circle. Ya. Ini signature seriesnya Om David ya. Om David CB. Ini pinjaman ya karena nggak ada gitar saya. Duh, musuh kacer. Ada teman-teman ah. Titel kayak tuku kacer dari Ah, mana? oke. Apa deh? Nih, terima kasih Om. Ini pakai apa gitu? Oke lah. SA1, SA4. Oh, SA1, SA4 kan? Gandengan. Tremolonya spesial ya. Semur Kan jengkol. 1000 ya. Original Floyd terus ya. Tambah larang aku itu. Gitar mulai di kafe, Bang. Gitar. Nanti kacer aja. Oh, di kaca. Cinol. Ayo, Oke, dari teman-teman KMG ada yang ingin bertanya silahkan ya. Ini ilmu ya. Bubuk. Aku bingung, si tata kone apa terusan. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Mas Fran harus memainkan backing track mungkin dari Toto atau kau no. ya atau jamming gitu pakai backing track. Sampean sing ngiringi. Loh, Loh enggak, iku kudu ngono. Oh, Sampean ngono. sing ngiringi ku aku tak isi. iya, jelas remok niku. Jelas remok. Aku bakal maju dhewe tak jak sama. Remok. Ya, tapi ini yang paling penting itu karena ini kan pemateri ya. Paling penting itu kan tanya jawab. So kayaknya Sebenarnya paling cuma penting kan kalau backing track itu nanti teman-teman lah. ya benar. Jadi yang benar. penting ada yang tanya lah, kau sampean lah Mas. Sampean kan biasanya mau makan sing mbok takokne to. Iya, dan ini mau langsung hilang nih. Apa ya sing kamu? Yo percaya sing Yang tadi ya, yang apa? Yang permainan slide kita ambil setengah tadi loh. Itu tekniknya gimana? Notnya ambilnya dari mana gitu? Jadi kan pentatonic itu ya wajar ya. Dia ambil setengahnya. Ini ngisinya untuk satu note atau maksudnya satu chord atau Nah kalau itu membahas misalkan kayak chord itu kan panjang ya, karena kan kita harus tahu progresnya, Iya, progresnya. harus tahu targetingnya atau apanya. Tapi kalau misalkan
Seumpama simpel-simpelan aja. Misalkan kan dia itu kan targetingnya kan ada D minor, ada di bass, Ya. mulai di D minor itu kan bisa pakai. Ya. Nah, cuma ketika di bass ini, yang di bass ini Baru kasih slide gitu tadi. Bukan? targetingnya itu kan bedanya bass sama kan tadi kalau misalkan sing ada. Ya itu kan secara trade-nya kan gitu. Jadi ngisi melodinya itu bebas tapi harus berhentinya di situ. Nah, pentatonik ini bisa digunakan di semua. Cuma waktu di bass itu dia harus hati-hati ya ada ini. Tapi ini tadi chordnya cenderung ke mayor ya. Minor ya. Oh, minor. Betul. Gimana ini teman-teman? Ada yang pengen tanya selain saya? Isin pokoknya. Apa aku ditemenin aja gimana? Yo. Ya udah guys. Oh, Dari nasi takon nih, gitu San. ya berarti Ya tak takon ini nah. Ya, oke, Oke. sip. Ayo Pak Robek, tanya Pak Robek. tiga pertanyaan ya kasih to backing track kan. Lah, sip. Soalnya Mas Anas langsung pucet. Cepat sapi ya. Gue lo dikai mix. Kurang dawa nggunamu Mas Anas. Peragakan isian untuk pentatonik jadi perubahan atau circle lah ya, apa ya istilahnya, dari misalnya kita main di A sih, kita nggak peduli mayor minor, isi kan bergantian Chris, untuk mayor dan minor untuk pentatonik. Paham maksud saya? Mas. Ayo, itu enak nanti mungkin coba linknya Bran, saya ingin jadi gantian antara part mayor dan minor di ANAS. Tapi ini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi kalau pendekatannya Steve Lukather itu dia itu memang cenderung minor ya. Dia itu minor. Cuma kan ini yang ditanyakan Om Fek itu kan kalau mayor sama minor tuh jadi satu tuh gimana gitu kan. Main apa? Sama dulu ya. D. Apa itu? Gimana? Barang ah boleh. Gini. Lah. Ah terus ya. Nah, ini kan kita isi di pentatonik A itu kan bisa ya. Nah ini kan ini tak jangan buat frase dulu ya, ini tak coba terus dong. Kalau not ini kalau ini kan kita ngisi kalau minornya kan gini. Podo kena ya. Nah terus kalau mayornya kan itu kan dua-duanya itu nggak apa. Jadi kita kalau bisa jadi satu tuh bisa aja.
kan dia ganti-gantian ya. Nah, ini kalau kau terus-terus backing track kau oleh mandek. Jadi tak beli lho memang. Aku jadi dalan. Jembatan ambruk. Mampir. Kaya mau macet ini. yang penting dua-duanya digabung aja, jadi pasti nggak masalah. Bahkan pakai diantaranya itu pakai kromatik pun juga nggak masalah, yang penting balik apa ya bahasanya. Coba mas, ada skill juga yang enak nih. Jadi kalau mayor atau minornya yang penting di A dia pakai, kalau dirama kayak blues 12 bar gini dia mau pakai mayor atau minor itu pasti masuk. Yang penting balik apa ya, target notnya itu harus di A lagi ya. Kita harus baliknya di situ. Seenggaknya kalau nggak di tryernya A itu ya di tujuhnya harus kembali ke sana. Jadi boleh keluar tapi harus kembali lagi pada jalur. Tukang ritem gue kesel. Jadi ya itu sih. Terus mungkin mana yang wis ya? Wis dowo iki. Wis. Gaming no takok kok gak gaming aku gampang masuk. Dan Sing ngrungokne lah sampean kok. Sandingi mixer. Hei. Not seperti itu tadi masih kategori pentatonik atau bukan? Not sing mana dulu? Si, bentar ini ya. Sorry, awakmu tak warai dong Bang, sebelah. Gaji. Jadi gini, Itu
permainan pentatonik atau sakatonik atau apa ya? Nggak tahu. Jadi dalam musik itu kan ada yang namanya targeting note sih. Targeting note itu misalkan kalau kita lagi misalkan dia tuh DJ. Jadi target kita tuh nih penggak pales kan gitu. Nah, cuma menuju ke sana itu kita kan membuat frase. Nah, frase setiap gitaris itu beda-beda. Ada yang pendekatannya pentatonik, ada yang diatonik dan macam-macam. Nah, bahkan ini 12 not ya kan? Itu kan semua itu bisa masuk tapi dalam catatan tertentu gitu loh. Misalkan kalau di kayak blues 12 bar gitu ya, dia pakai chord dominan, itu kita bisa pakai outside di sana, tapi yuk kudu balik. Jadi nek apa ya bahasanya kok metode ini. Seumpama ada di C, kalau kita outside kan gimana? Contoh. C-nya itu harus apa dulu? Misalkan Oh iya, kalau iya, misalkan oke. ya, misalkan kayak ini ada 7. Kita itu bisa pakai idean dominan ya di sini. Ini kan aneh ya, tapi terus mas. Ini kan apa ya? Bahasanya itu ada yang enggak. Iya, ini jelas nih. Kalau dalam satu chord tunggal yang terus gak berubah itu memang aneh. Tapi kalau misalkan chordnya berubah dengan cepat tuh kayak lagu-lagu Bosas Nova atau apa di Gerejas itu kan kita nggak sempat mikir skill kan. Jadi kalau selama chord tunggal itu kalau kita belajar kayak tadi kan begini. Kita ya bisa pakai kayak apa ya? Ya itu juga bisa kayak main minor kan. Dan macam-macam. Kalau Nah itu chord kan macam-macam. masuk kategori kayak rincian gitu tadi. Iya, bukan. Bukan. Oh, apa ya? Lali. Istilah ininya lupa. Tapi dia itu dalam modnya harmonik minor. Ya kalau seneng ibu sering lah pakai ini kan. Seneng ibu. Senengannya ngomong. Ya, apalagi teman-teman udah ya kayaknya waktunya kita harus lanjut untuk yang lain. Iya. Biar nggak Gimana? malam-malam. Selain saya, ayo Dandi, tanya Dan, ayo Dan. Urusannya saya tako. Ayo. Ayo. Oke, oh ya. Ya udah. Berarti sudah. Untuk Mas Roy berarti sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Fran.